Alhamdulillah, Alhamdulillahil alimil hakim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa anzala as-sakinata ala qulubil mu'minina al-mustamassikin bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-karim, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, mukminin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa saya berpesan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema upaya meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah adalah sesuatu yang sangat penting, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena seseorang akan masuk surga manakala dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang dikehendakinya. Kita sebagai orang yang beriman meyakini hal itu, haruslah berusaha meraihnya. Kita tidak boleh putus asa dalam mencarinya, sebab dengan rahmat Allah kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini, hari Jumat, kita berada di awal dari tahun 2021, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan juga masih memberikan kemampuan dan juga nikmat yang paling besar, yaitu iman dan Islam. Oleh karena ini adalah suatu karunia Allah yang sangat besar. Kita harus menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Manakala di tahun-tahun yang lalu
kita banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 53, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap semua dosa-dosa hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha. Marilah kita bersama-sama kita berintrospeksi diri, karena Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa berintrospeksi diri, melihat apa yang sudah kita kerjakan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya kamu melihat apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, yaitu yaumil kiamah, untuk hari akhirat. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman dahulu ada suatu cerita, yang cerita ini terdapat dalam sebuah hadis, bahwasanya malaikat Jibril pernah menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba yang tinggal seorang diri dari sebuah gunung, di mana gunung itu sangatlah tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung tersebut sehingga malaikat Jibril sering melaluinya. Ketika hendak turun dari langit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahannya, juga air terjun yang sangat menyegarkan. Hal itu mempermudah orang itu untuk menjaga perutnya dari kekosongan dan memudahkan dia berwudu sehingga dia selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah itu hiduplah seorang abid itu selama 500 tahun. Dia tidak punya kegiatan selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan berdoa. Tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah permohonannya agar dia ketika dia dipanggil oleh Allah, yaitu maksudnya dalam keadaan meninggal dunia, dia dalam keadaan bersujud. Demikianlah akhirnya Allah mengabulkan permintaannya. Dia pun meninggal dalam keadaan bersujud dalam usia 500 tahun. Setelah ia meninggal, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seorang abid yang tinggal di gunung tersebut, "Wahai hambaku, karena rahmatku kau segera akan aku masukkan ke dalam surga." Mendengar pernyataan tersebut, si hamba itu berubah mukanya, terkesan tidak terima karena dia merasa bahwa amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa itulah yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rahmat Allah. Demikianlah protes seorang hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun yang tanpa dosa yang diandalkannya itu, sebagai modal meraih surga menurut seorang abid tersebut. Kemudian ditimbanglah amalnya dengan rahmat pemberian Allah. Ternyata rahmat Allah yang berupa mata yang sering kita gunakan untuk melihat, untuk membaca, untuk menjadi petunjuk dalam perjalanan kita,
ditimbanglah amal ibadah itu dengan rahmat Allah yang berupa mata. Jauh lebih berat nilainya dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun tersebut. Jadi rahmat Allah yang berupa mata tersebut ditimbang dengan amal ibadah selama 500 tahun lebih berat daripada amal ibadah tersebut. Padahal Allah masih banyak memberikan rahmat kasih sayang nikmatnya kepada kita yang lainnya, berupa pendengaran, berupa hidung, berupa tangan, kaki, otak dan hati dan selainnya. Itulah adalah kasih sayang Allah kepada hambanya, yang manakala apabila kita menggunakannya, maka kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat, tentunya menggunakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan protes yang diajukan tadi, Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka, karena nilai amal ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat pada mata tersebut. Ketika itulah ia baru sadar, ternyata ketergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkannya. Segera ia bertobat, meminta ampun dan mengakui akan kesalahan dan kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmat Allah. Akhirnya Allah yang Maha Pengampun mengampuninya, dan kemudian Allah memasukkan ke dalam surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah semua karena rahmat Allah. Karena rahmatku, kata Allah kepada seorang abid tersebut, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cerita di atas membuktikan betapa hidup manusia ini sangat tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluknya. Sebagai sang pencipta, sebagai sang maha kuasa, ia bebas menyiksa dan mengajar siapa saja yang ia mau, memberi pahala siapa saja yang ia mau. Ia tidak ada yang dapat membatasi gerak Allah. Ketundukan atau kedurhakaan kita kepada Allah tidak mampu menggeser kekuasaan Allah. Jikalau manusia di dunia ini pun tidak beribadah kepada Allah, Allah pun tidak rugi. Allah tetaplah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang berhak memasukkan hambanya ke dalam surga maupun ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah, dengan banyak berdoa, beramal soleh, beribadah, tunduk patuh kepada Allah, dan yang lebih utama tentunya kita harus senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bekal takwa itulah sebaik-baik bekal, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ada doa yang mengajarkan kita untuk senantiasa mendapatkan, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan doa, irhamna ya Allah li'anna rahmataka arjalana min jami' a'malina waghfir lana ya Allah li'anna maghfirataka awsa'u min dzunubina. Yang artinya, ya Allah, kasihanilah kami karena rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada semua amal kami, dan ampunilah kami karena pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memasuki tahun 2021 ini, marilah kita bersama-sama kita perbaiki
amal kita, perbaiki hidup kita